Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Reval Subakti dengan nomor NIM 073. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan topik mengenai dasar pendidikan di mata kuliah Digital Content Creator. Ya, baik. Masuk ke slide yang pertama, pendahuluan. Ya, Miyarso pada tahun 2016 menjelaskan bahwa pendidikan bukanlah disiplin yang mati, melainkan berkembang sesuai dengan perkembangan daya pikir, keadaan, dan kebutuhan manusia. Nah, dalam teori pendidikan, segala mengemukakan ada 4 teori pendidikan untuk melengkapi dasar teori pendidikan di atas, yaitu yang pertama ada teori pendidikan klasik. Teori ini memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua ada teori pendidikan pribadi, yaitu teori ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Yang ketiga ada teori teknologi pendidikan. Dalam teori ini, isi pendidikan disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori pendidikan interaksional. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Masuk ke teori berikutnya adalah teori pendidikan dari segi bentuk. Di sini Mudi Harjo dalam penelitiannya menjelaskan teori pendidikan dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu bentuk, isi, dan asumsi pokok. Yang pertama, dari segi bentuk, teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Yang kedua, dari segi isi, teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep tentang peristiwa pendidikan. Yang ketiga, dari segi asumsi, pokok pendidikan meliputi pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar dan lingkungan belajarnya. Berikutnya adalah pendekatan. Uyo Sadulo pada tahun 2011 menyatakan bahwa terkait dengan upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya, yang pertama, pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Yang kedua, pendekatan filosofis yaitu ialah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecah masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Yang ketiga, pendekatan religi, yaitu pendekatan dengan menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Nah, berikutnya adalah dasar konsep pendidikan. Segitiga acuan konsep pada gambar di samping menggambarkan acuan konsep yang dibangun atas hubungan dari istilah, gagasan, dan juga rujukan. Dari gambar tersebut, kita dapat memahami bahwa istilah itu harus menunjukkan gagasan, yaitu menggambarkan mental mengenai sesuatu gejala yang konkret yang dapat dikenal dengan penginderaan, sedangkan gagasan mengarahkan memberi batasan pada sejumlah kenyataan yang terdapat dalam rujukan. Berikutnya, menurut Miyarso juga, ada beberapa konsep pendidikan, yaitu pendidikan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak didik yang berakibat terjadinya perubahan pada diri pribadinya. Yang kedua, pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan dapat berlangsung kapan dan di mana saja, yaitu pada saat dan tempat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didik. Yang keempat, pendidikan dapat berlangsung secara mandiri, independen, dan dapat berlangsung secara afektif dengan dilakukannya pengawasan dan penilaian berkala. Yang kelima, pendidikan dapat berlangsung secara efektif baik di dalam kelompok yang homogen, heterogen maupun perseorangan individualisme. Yang keenam, belajar dapat diperoleh dari siapa dan apa saja, baik yang sengaja dirancang maupun yang diambil manfaatnya. Berikutnya, teori dan konsep pendidikan dari para ahli. Beberapa falsafah dan teori pendidikan dari sejumlah tokoh pendidikan yang diarsipkan dalam Miyarso, di antaranya John Dewey. Dewey memandang anak sebagai insan sosial yang aktif, oleh karena itu si anak akan berusaha menjelajah lingkungan untuk bisa mengontrolnya. Dalam pembelajaran itu, anak-anak akan menghadapi masalah pribadi dan sosial yang memaksa si anak untuk menggunakan akal dan juga kemampuannya. Yang kedua ada Paulo Freire, seorang tokoh reformis pendidikan Brazil yang dengan terpaksa meninggalkan negaranya pada tahun 1964 ini karena pandangan falsafah pendidikannya yang dinilai sebagai usaha subversif. Freire prihatin atas dominasi orang miskin, orang bodoh, dan juga orang tak berdaya oleh mereka yang kaya, berkuasa, dan juga pandai. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai topik dasar pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.